organisasi mahasiswa. Yang saya hormati Mas Muhammad Al-Nur selaku pemateri pada acara hari ini. Tak lupa yang saya hormati Mas Zakaria Al-Ansori selaku Ketua MBO 2022 serta peserta Career Development Program 2022 yang berbahagia. Saya ucapkan selamat datang bagi para peserta workshop personal branding. Career Development Program ini merupakan acara atau kegiatan tahunan yang dilaksanakan oleh MBO, di mana Career Development Program ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk seminar atau workshop untuk menunjang kompetensi para mahasiswa. Pada tahun 2022 ini kami memilih tema yaitu Build Personal Branding to Increase Your Career Potential. Mengapa kami memilih tema ini? Kami memilih tema ini karena personal branding itu saat ini sangat penting bagi kita semua. Karena kita tahu, kita masuk kerja itu perlu branding diri untuk mendapatkan akredibilitas oleh orang lain, dan juga orang lain itu jadi mudah memahami tentang keahlian yang kita miliki. Selain itu, tujuan diadakannya workshop ini yang pertama yaitu untuk menambah wawasan para mahasiswa tentang personal branding. Kemudian yang kedua, guna untuk memotivasi para mahasiswa untuk selalu berkarya dan juga mengembangkan diri agar menjadi pribadi yang lebih profesional. Yang ketiga, untuk memotivasi para mahasiswa dalam mengembangkan potensi yang dimiliki dalam diri mereka. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Saya harap para peserta CDP tahun 2022 ini dapat memanfaatkan kesempatan yang kita berikan. Jadi kalau nanti ada sesi tanya jawab, dimanfaatkan sebaik-baiknya, mumpung ada pemateri yang hebat. Kapan lagi bisa bertemu Mas Alan kalau tidak di momen seperti ini. Jadi saya harap peserta dapat mengikuti acara ini dengan baik dan memaksimalkan sebaik mungkin untuk mendapatkan ilmu. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata baik dari ucapan maupun perbuatan saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih untuk Mas Rehan atas sambutannya. Mungkin sambutan yang kedua akan disampaikan langsung oleh Ketua MBO 2022 kepada Mas Zakaria Al-Ansori. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Mbak Ovin selaku Ketua Unit Bakat dan Organisasi Mahasiswa, kemudian Mas Alan selaku materi pada acara Career Development Program pada pagi hari ini. Saya di sini selaku Ketua Umum MBO 2022 mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Pak Ovin dan Mas Alan yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir, dan Mas Alan memberikan materi pada acara kami. Dan kemudian saya ucapkan juga terima kasih kepada seluruh panitia yang bertugas yang telah membantu untuk mensukseskan acara kami, yaitu CDP, yang mana acara CDP ini adalah acara tahunan. Jadi setiap tahun itu kita dari MBO memberikan materi, memberikan kegiatan CDP untuk membantu mahasiswa, terutama tentunya mahasiswa KIPK untuk meningkatkan potensi diri kita sendiri. Jadi ketika nanti kita setelah lulus dari kampus, kita bisa lebih mudah untuk eksplor ke masyarakat juga tentunya. Kemudian harapan kami dari MBO semoga acara ini dapat membantu kita semua dalam mengembangkan potensi diri kita, dan semoga acara yang kami berikan benar-benar bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Zakaria Al-Ansori yang telah memberikan sambutannya. Sambutan yang terakhir akan disampaikan oleh Kepala Unit Minat Bakat dan Organisasi Mahasiswa kepada yang terhormat Bapak Alfian Fajar Satria, SSDMT. Waktu dan tempat kami persilakan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Ini semua
semuanya sudah bangun kan ya? Selamat pagi semuanya. Pagi. Kalau saya bilang semangat pagi, jawabnya apa? Oke, kita coba ya. Semangat pagi. Pagi. Nah, gitu dong. Ini sudah sarapan semua kan ya atau belum? Oh, ada yang belum, nanti minta ke Mas Mbak Panitia ya. Oke, baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang pertama atas kesempatan yang diberikan untuk memberikan sambutan. Yang pertama, mohon maaf sebelumnya kalau Bapak Tri Budi Santoso selaku Wakil Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan dan SDM belum bisa datang pada kesempatan kali ini memberikan sambutan karena di waktu yang sama juga beliau mendampingi teman-teman mahasiswa kita yang sedang berjuang di PIMNAS di Universitas Muhammadiyah Malang. Insya Allah ada 2 tim ya yang lolos tahun ini dan semoga nantinya bisa meraih hasil yang maksimal. Amin. Yang kedua, yang pasti dari kami di tim kemahasiswaan sangat berterima kasih yang pertama kepada panitia dan juga EBIO ya yang telah menyelenggarakan kegiatan dan acara Career Development Program ya, di mana tema kali ini adalah workshop personal branding ya, yang insya Allah materinya sangat luar biasa. Saya mengenal Mas Alan dulu ya, tidak hanya ketika beliau menjadi pemecah telur gitu ya di kompetisi mahasiswa berprestasi tingkat nasional, tapi juga di sebelumnya yaitu tim robot ya Mas Alan ya. Jadi saya kurang lebih sangat mengenal beliau juga dan tidak salah gitu ya ketika teman-teman dari EBIO di sini mendatangkan beliau Mas Alan, dan pastinya informasi dan materi dan juga ilmu yang akan diberikan itu pasti akan sangat bermanfaat karena beliau adalah pelaku utama gitu ya, mulai bahasanya tuh dari from zero to hero gitu ya, dan sampai sekarang beliau sudah bisa bahasanya menjadi orang yang sukses gitu ya, di mana-mana beliau sudah menjadi pembicara gitu ya tingkat nasional insya Allah. Amin. Oke, jadi memang seperti yang telah disampaikan dari Mas Ketua Pelaksana dan juga Ketua MBO ya, bahwasanya kegiatan ini memang salah satu sarana gitu ya. Kalau kita di kampus gitu ya, di perkuliahan pasti kan hubungannya dengan kegiatan akademik aja ya, materi kuliah seperti itu ya. Dan inilah salah satu peran dan fungsi gitu ya, adanya organisasi di kampus, yaitu dari teman-teman di organisasi ini menyediakan, memfasilitasi dan memberikan terkait tentang kegiatan non akademiknya atau soft skillnya. Kalau kalian berada di bangku perkuliahan atau di kelas gitu ya, insya Allah dari Bapak Ibu dosen ada mungkin yang menyampaikan beberapa terkait tentang hal-hal yang sifatnya soft skill, tapi tidak semuanya. Pastinya hubungannya dengan fokusnya adalah kegiatan akademik, betul kan ya? Nah, di saat-saat seperti inilah dari teman-teman organisasi gitu ya atau soft skill itu berperan penting gitu ya. Tidak hanya kalian diasah gitu ya ataupun ditingkatkan dari hal akademiknya, tetapi juga non akademik ataupun soft skillnya. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada EBIO dan seluruh panitia yang bertugas ya, dan semoga kegiatan ini juga bisa berjalan dengan lancar, dengan baik dan sesuai dengan harapan kita semua. Pastinya insya Allah bermanfaat gitu ya. Dan teman-teman yang datang pada hari ini di teater ya D3, insya Allah nanti kalian terutama kepada peserta ya, kalian keluar dari ruangan ini pasti akan memiliki sesuatu yang berbeda gitu ya. Nah itulah yang nanti diharapkan, dan kalian tahu tentang diri kalian dan potensi kalian sehingga kalian bisa memiliki personal branding yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh pemateri kita Mas Alan ya, yang sangat luar biasa, dan kalian akan menjadi orang-orang yang nanti insya Allah kedepannya tidak hanya akan mengubah dan juga membawa perubahan pada lingkungan. Insya Allah kan kalau sesuai dengan hadis kan orang yang paling berguna atau orang yang paling bahagia adalah orang yang bermanfaat untuk lingkungannya kan ya. Nah oleh karena itu kami berharap gitu ya, teman-teman yang ada di sini tidak hanya peserta, panitia juga bisa menyerap ilmu dan materinya. Kita semua di sini adalah orang-orang yang demikian gitu ya, tidak hanya egois gitu ya, karena zaman sekarang sangat-sangat banyak gitu ya, kita bisa menemukan orang-orang yang dia hanya fokus pada dirinya sendiri gitu ya, tapi itu yang tidak kita inginkan. Bagaimanapun kita adalah makhluk sosial gitu ya, jadi kita memiliki peran yang sangat penting, walaupun itu hanya sebiji atom gitu ya, tapi kalau kita bisa menebar kebermanfaatan, insya Allah itu juga akan dinilai ya, ibadah dan pahalanya. Seperti itu ya, mungkin itu aja saya sampaikan. Mas Mbak MC yang sangat luar biasa tadi, saya nggak tahu berapa lama tadi latihan itu bisa bareng tadi. Jadi kalau kalian semuanya yang belum pernah menjadi MC, sulit loh kayak tadi bisa bicara berbarengan dan dalam waktu dan tempo yang sama, keren luar biasa. Oke, terima kasih sekali lagi. Dan selamat menikmati ya untuk kegiatan pada pagi hari ini. Silahkan manfaatkan kesempatan untuk bertanya sebanyak-banyaknya ya, insya Allah ke Mas Alan ya. Nanti kalau kurang puas bisa bilang saya, nanti saya akan marahin Mas Alan.
Jadi insya Allah beliau sangat luar biasa, manfaatkan waktu dan kesempatan sebaik-baiknya ya. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya sekali lagi jargon ya, Politeknik Jos? Ya. Politeknik Jos. Terima kasih. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ovin atas sambutannya. Memasuki acara berikutnya, kami akan membacakan tata tertib CDP 2022. Mungkin yang pertama, peserta dapat tepat waktu, datang tepat waktu sesuai jam yang telah ditentukan. Yang kedua, peserta memakai pakaian dengan standar perkuliahan. Yang ketiga, peserta diwajibkan membawa alat tulis masing-masing. Yang keempat, peserta diwajibkan membawa laptop dan handphone yang akan digunakan untuk workshop pada pagi hari ini. Yang kelima, peserta diperbolehkan untuk minum di dalam ruangan dan untuk makan hanya diperbolehkan pada saat break. Yang keenam, peserta diwajibkan untuk selalu aktif bertanya. Yang ketujuh, peserta dilarang keluar masuk ruangan tanpa alasan yang jelas. Yang kedelapan, peserta harus mendapatkan izin dari panitia terlebih dahulu untuk dapat keluar ruangan dengan alasan tertentu. Dan yang terakhir, peserta dilarang bermain handphone atau laptop jika tidak diperlukan dan belum mendapatkan izin dari panitia. Berikut merupakan tata tertib Career Development Program 2022 pada pagi hari ini. Baik, memasuki acara selanjutnya nih Mas. Kan dari tadi awal pembukaan, terus sambutan, terus ada pembacaan tata tertib. Ini mungkin langsung saja ya Mas ya. Iya, Untuk acara selanjutnya ini adalah apa Mas? Acara seni ini adalah pemateri ya, materi yang akan disampaikan oleh Mas Alan. Nah, mungkin semuanya ini udah tahu kalau misalkan CDP tahun ini nih yang akan ngisi materi ini Mas Alan. Iya benar banget. Tapi teman-teman tahu nggak sih Mas Alan ini siapa? Terus dari Alumni mana? Iya. Terus Mungkin bisa kita spill sedikit ya Mas ya. Benar banget. Mas Alan ini merupakan alumni dari PENS. Ya, produk lokal berarti. Iya benar banget, produk lokal yang mempunyai gelar sebagai mahasiswa berprestasi Benar banget. dengan segudang prestasinya Wow. dari mulai tingkat nasional sampai bahkan internasional. Iya Wow. benar banget Benar Mas. banget. Berarti teman-teman ini sangat bersyukur dan juga beruntung banget Iya, berada beruntung di banget. satu tempat dengan beliau ini ya. Iya benar banget Mas. Wow, iya. Seperti yang dikatakan Pak Ovin tadi, nanti kalian pulang dari ruangan ini bakal mendapatkan hal yang berbeda. Iya benar banget. Mungkin langsung saja kepada Mas Muhammad Alan Nur, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Salam. Sebelumnya terima kasih izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan Mas Muhammad Alan Nur. Ya, saya dulu alumni PENS juga 2017, angkatan 2017 dan dari teknik komputer, lulus 2021. Ya, jadi udah 1 tahun lulus dan alhamdulillah udah bekerja di salah satu e-commerce terbesar di Indonesia gitu. Nah, sebelumnya saya juga ingin berterima kasih terlebih dahulu ya untuk teman-teman panitia EBIO dan Pak Ovin. Jadi saya sangat beruntung sekali dulu tuh sering sekali merepoti Pak Ovin gitu. Jadi waktu ada kegiatan-kegiatan kayak development personal gitu, kegiatan event itu pasti ke Pak Ovin. Pak, bisa nggak ya Pak tim kami dibantu untuk mengikuti kegiatan ini, dan anda Pak Ovin itu sangat mendukung banget dari teman-teman yang punyai keinginan untuk berkembang gitu. Dan saya sangat bersyukur bisa bertemu Pak Ovin dan berterima kasih sekali saya bisa sampai di sini juga berkat Pak Ovin gitu. Nah, mungkin itu sedikit ya pengenalan, dan di sini saya akan menjelaskan materi terkait personal branding. Jadi dari awal saya dulu waktu semester awal di PENS itu bagaimana perjalanannya sampai saya bisa diterima di Tokopedia, dan mungkin beberapa perjalanan yang mungkin bisa teman-teman pelajari apa sih yang bisa diimplementasikan ketika ingin berkarir sebagai mungkin software engineer atau mungkin
karir-karir lainnya gitu. Nah mungkin itu boleh di next. Nah mungkin nanti udah sedikit pengenalan ya. Jadi saya dulu mahasiswa Politeknik Elektronika di Surabaya juga, dari teknik komputer angkatan 2017, dan alhamdulillah di saat saya juga bekerja sebagai software engineer di Tokopedia, saya juga membangun startup teman-teman. Di PNSky juga, kalau misalnya teman-teman tahu, Tulibot itu jadi salah satu tenan di PNSky dan alhamdulillah diinkubasi sampai sekarang gitu. Dan kita di Tulibot sudah mempunyai beberapa produk, yang salah satunya itu Maika, yang dimana itu fokusnya untuk membantu teman tuli dalam memahami diskusi kelompok gitu. Jadi fokusnya untuk membantu teman-teman tuli gitu. Dan yang kedua ada Tulisno. Jadi Tulisno itu aplikasi untuk notulensi otomatis, yang dimana nantinya ketika teman-teman ada rapat gitu ya di Hima atau mungkin di organisasi gitu, bisa menggunakan Tulisno gitu. Jadi bisa mentranskripsi audio ke teks dan nanti bisa dilihat teksnya seperti apa. Dan sekarang saya juga sebagai software engineer di salah satu e-commerce terbesar di Indonesia, yaitu Tokopedia. Ya mungkin itu sih pengenalan singkat dari saya pribadi ya. Oke, mungkin bisa di next. Nah sebelum kita belajar mengenai personal branding itu apa, kita harus tahu branding sendiri itu apa sih gitu. Jadi brand itu merupakan identitas unik yang dimana dapat membedakan antar sesama, baik antar manusia maupun produk. Jadi harus digarisbawahi ya teman-teman, ada yang namanya identitas unik di sini. Dan branding sendiri itu aktivitas untuk pencitraan, yang dimana fungsinya agar sebuah merek atau sosok itu terlihat berbeda dari merek lain gitu. Sehingga pertama menarik dan mudah diingat gitu oleh masyarakat, kolega, dosen, dan lain sebagainya. Oke, next. Nah, elemen-elemen branding di sini yang harus teman-teman ketahui adalah pertama itu kredibilitas. Kredibilitas itu apa sih? Kualitas, kapabilitas atau kekuatan yang menimbulkan kepercayaan. Contohnya, teman-teman kuliah di PENS, jurusan teknik komputer. Nah itu menjadi salah satu kredibilitas ketika teman-teman lulus nanti, teman-teman bisa mencantumkan, saya itu lulusan PENS, atau Politeknik nomor 1 di Indonesia gitu. Dengan keahlian yang saya miliki, saya dapat berguna untuk mungkin perusahaan bapak atau mungkin prospek klien gitu. Kalau misalnya teman-teman fokusnya ke entrepreneur gitu. Terus kedua adalah kepercayaan. Nah kepercayaan ini bisa dibangun ketika teman-teman sudah mempunyai koneksi gitu. Jadi selama 4 tahun, 3 tahun kalian di kampus itu kan pasti punya teman kan, dan itu bisa menjadi salah satu koneksi yang luar biasa ketika kalian bisa memprovide keahlian gitu, dan teman-teman kalian bisa merekomendasikan sehingga mempunyai kepercayaan kepada diri Anda. Terus value, nah value lebih ke nilai-nilai apa yang kalian punya sehingga kolega atau mungkin prospek klien atau mungkin prospek perusahaan itu bisa melihat value teman-teman sebagai individu gitu. Dan yang terakhir adalah pengalaman. Di pengalaman teman-teman membuat sebuah project atau mungkin pengalaman teman-teman terkait apapun itu yang bisa memberikan value untuk perusahaan atau prospek yang teman-teman approach gitu. Dan yang terpenting adalah ini, kita sendiri itu secara personal itu mempunyai saham. Jadi kita secara individu itu mempunyai saham atau brand equity, yang dimana brand equity ini adalah akumulasi dari tingkat kredibilitas, kepercayaan, dan value. Jadi dari awal kalian masuk PENS sendiri itu sebenarnya kalian sudah mempunyai saham gitu ya. Dan saham itu bisa naik, bisa turun ketika teman-teman mempupuknya gitu. Atau misal ada kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan saham kalian. Dengan cara apa? Dengan cara mengikuti contoh sertifikasi atau melakukan project dan
bisa mendapatkan pengalaman dari situ. Mungkin bisa di next. Nah, ini contoh brand. Di sini ada yang tahu nggak ini brand apa? McD ya. Nah, kalau misal orang-orang lihat brand McD ini, itu biasanya digambarkan sebagai brand yang sangat cepat. Contohnya kalau teman-teman beli di McD itu kan beli burger atau mungkin ayam gitu ya, itu kan langsung disediakan gitu, jadi fast gitu. Terus affordable, mungkin beberapa kalau di Indonesia mungkin harganya agak mahal gitu ya, dibandingkan dengan warung-warung yang ada di Indonesia. Cuman kalau misalnya di US atau di luar Indonesia itu melihat brand McDonald's ini sebagai salah satu brand yang murah. Maksudnya itu makanannya itu terjangkau gitu dan fun. McDonald ini kan ada itu ya ada badutnya ya kalau nggak salah. Nah itu menjadi salah satu ikonik brand yang dipunyai oleh McDonald dan slogannya itu I'm loving it gitu. Boleh di next. Nah ini salah satu brand lagi, brand Gojek. Di sini ada yang nggak install Gojek atau semua punya aplikasi Gojek? Punya. Semua ya? Oke. Jadi ini salah satu karya bangsa juga di sangat luar biasa ya di Gojek ini. Jadi brandnya ini kalau aku lihat di websitenya itu dia pengen jadi solusi untuk semua kebutuhan masyarakat Indonesia gitu, multi service gitu. Yang dimana ketika kita mau berangkat ke sekolah, berangkat ke kerja, itu bisa menggunakan ojek online. Kita pengen bersihkan rumah itu juga bisa servisnya Gojek. Jadi semua itu ada gitu. Dan yang keren ini slogannya sih sebenarnya. Pasti ada jalan. Jadi apapun itu permasalahan yang ada di Indonesia terkait day to day basisnya bisa diselesaikan oleh aplikasi Gojek gitu. Next mungkin. Nah, dan brand sendiri itu mempunyai nilai teman atau valuasi. Nah, contoh brand yang sangat terkenal sekarang itu adalah brand Apple. Di sini mungkin kalau misalnya lihat orang-orang punya Apple itu kan pasti kesannya kayak elegan gitu kan, dan emang benar. Jadi di Apple sendiri itu memang memfokuskan untuk customernya itu fokus untuk menengah ke atas gitu, dan untuk valuasinya sendiri itu nomor 1 di dunia sekarang itu 947 billion US dollar. Ini sangat luar biasa dan diikuti oleh brand-brand terkenal lainnya seperti Amazon, Google, dan Tesla. Mungkin boleh di next. Nah, tadi kan kita udah belajar ya terkait brand itu apa, branding itu seperti apa.